Yang mana eksepsi? Bapak Ibu bisa disilentkan nggak Bu? Ya, mohon maaf ya. Lanjut Pak. Ya, terima kasih. Eksepsi atau keberatan merupakan tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara. Surat dakwaan tetapi ditujukan pada kekurangan yang melekat pada surat dakwaan secara limitatif. Secara limitatif di dalam pasal 156 ayat 1 KUHP telah diatur materi pokok yang dapat diajukan eksepsi keberatan yang berbunyi. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya dan dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dari ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa materi pokok eksepsi keberatan telah ditentukan hanya meliputi 3 hal, yaitu tentang 1. Kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Dan 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Keberatan tidak berwenang mulai secara relatif. Keberatan tidak berwenang secara absolut. Menurut pasal 84, pasal 85, dan pasal 8 KUHP, pengadilan berwenang dalam hal segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara dakwaan terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Dalam hal daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk penetapan atau menunjuk pengadilan negeri lain, dalam ini Mahkamah Agung, negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkaranya yang dimaksud. Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat dakwaan tidak dapat terima. Surat dakwaan tidak dapat terima. Terkait dengan surat dakwaan tidak dapat diterima, undang-undang tidak menjelaskan apa maksud dengan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Tetapi menurut Pan Beneman, hal itu terjadi jika yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah dituntut oleh penuntut umum dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau dalam hal ini nebis in idem sesuai dengan pasal 76 KUHP. Selanjutnya, yang didakwakan kepada terdakwa adalah tindak pidana aduan, sedang orang yang berhak mengadu tidak pernah mempergunakan haknya. Hak menuntut hukuman gugur karena terdakwa meninggal dunia, pasal 77 KUHP pidana. Delik dilakukan pada waktu dan tempat di mana undang-undang pidana belum berlaku. Yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Yang didakwa kepada terdakwa tidak sesuai dengan pidana yang dilakukannya. Yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan, bahwa terhadap alasan ini hanya dapat diajukan jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil maupun material dari surat dakwaan, yaitu syarat formil. Sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHP, telah ditentukan syarat formil dari materi surat dakwaan antara lain sebagai berikut: diberi tanggal dan ditangani oleh penuntut umum, memuat identitas para terdakwa secara lengkap, secara sidang kasat material. 143 ayat 2 KUHP ditentukan sebagai berikut: uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa penasihat hukum para terdakwa dalam eksepsinya pada halaman 6 telah mengutip surat dakwaan surat edaran Jaksa Agung nomor SN 004 garing J.A garing 11 19 tentang pembuatan dakwaan. Padahal terhadap surat dakwaan
Padahal terhadap surat edaran tersebut sejatinya telah berubah dan diganti dengan pedoman nomor 24 tahun 2001 tentang penanganan perkara tindak pidana umum yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2002 oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Sultan Buran 2021 oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, di mana pedoman penanganan perkara pidana umum tersebut merupakan acuan dalam penanganan perkara pidum baik di dalam tahap pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, termasuk dalam kelengkapan administrasi dalam penanganan perkara, sehingga bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara yang profesional, berkualitas, berintegritas, dan humanis guna kepastian hukum yang adil dan memberi kemanfaatan dan mengedepankan dominus penuntut umum, serta mempertimbangkan asas peralihan cepat, sederhana, biaya ringan, dan rasa keadilan masyarakat dengan tidak update-nya penasihat hukum terhadap pedoman aku di atas mendadakan penasihat hukum tidak mengikuti perkembangan ketentuan hukum dalam hukum pidana khususnya terhadap penanganan perkara pidana umum itu sendiri. Bahwa pedoman nomor 24 tahun 2001 tentang penanganan perkara pidana tindak pidana umum yang tepat di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2002 angka 5 halaman 2829 yaitu surat dakwaan, syarat surat dakwaan. Penuntut umum dalam surat dakwaan wajib memenuhi syarat formil dan materi sebagaimana diatur pasal 143 ayat 2 KUHP. Syarat formil merupakan syarat yang berkaitan dengan kualitas perbuatan surat dakwaan, sedangkan syarat materi merupakan syarat yang berkenaan dengan materi atau substansi surat dakwaan, di mana tidak terpenuhi syarat formil menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan, sedang tidak terpenuhi syarat materi menyebabkan dakwaan batal demi hukum. 2. Syarat formil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi pemberian tanggal dan tanda tangan penuntut umum. B. Memuat secara lengkap identitas terdakwa yang berisi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pendidikan, pekerjaan, dan keterangan lainnya yang diperlukan. Contoh misalnya paspor serta KTP. Syarat materi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu uraian secara mat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menunjukkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian secara cermat sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah uraian dakwaan berdasarkan ketentuan pidana terkait tanpa adanya kekurangan atau kekurangan yang mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima, yang dalam hal ini menuntut ketelitian penuntut umum terhadap keseluruhan materi dakwaan seperti nebis idem dan daluarsa. 5. Uraian secara jelas sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah uraian dakwaan disusun secara sistematik dan kronologis menggunakan bahasa yang sederhana sehingga terdakwa ketika mendengar atau membacanya mengerti dan mendapat gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan, kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan, dan atau apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sistematik bermakna fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan kronologis bermakna uraian dakwaan disusun secara menggunakan alur maju dan mundur. Uraian secara 6. Uraian secara lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah uraian yang bulat dan utuh menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini agar diketahui secara jelas apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku, dader, pleher, sebagai pelaku atau peserta, metadeder atau player, atau sebagai penggerak, atau sebagai penyuruh, non-player, atau hanya sebagai pembantu, player. Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan, atau penggelapan, atau pencurian, atau penadahan, dan sebagainya. Dengan perumusan unsur-unsur yang lengkap dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan atau obscure libel dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut umum harus mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang secara lengkap, dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur tindak pidana yang dakwaan yang tertinggal atau tercecer sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan menjadi belik lengkap. Bahwa menurut M. Yahya Harhab, sarjana hukum, dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua tahun 2002, penerbit Sinagrafika menyebutkan bagaimana halnya
surat dakwaan yang tidak memuat fakta, keadaan yang lengkap atas tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan, apakah kelalaian memuat fakta dan keadaan secara lengkap mengakibatkan batalnya surat dakwaan, atau apakah fakta dan keadaan itu termasuk syarat material yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Fakta dan keadaan bukan termasuk syarat material, sebab kalau dijabarkan apa yang menjadi isi syarat materi surat dakwaan adalah uraian cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan. Hal ini berarti uraian lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dakwaan kepada terdakwa. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pada syarat ini pun tidak disebutkan mengenai fakta dan keadaan, yang disebutkan hanya mengenai waktu tempat kejadian. Baik pada syarat pertama dan kedua tidak tersebut mengenai fakta dan keadaan. Oleh karena itu, fakta dan keadaan bukan merupakan syarat materi maupun material dalam surat dakwaan. Tanpa menyebutkan fakta dan keadaan dan surat dakwaan tidak mengurangi sahnya surat dakwaan. Dengan demikian, materi keberatan asasi yang tidak berdasar pada pasal 195 ayat 1 KUHP tersebut tentunya alasan yang tidak termasuk dan atau berada di luar ketiga macam alasan seperti atas tidaklah merupakan alasan keberatan yang sah menurut hukum. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum, para terdakwa dan para yang kami hormati, penghuni sidang yang kami muliakan, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada penasihat hukum terdakwa yang telah menyampaikan nota keberatannya, kami akan langsung saja pada pokok pembahasan tentang nota keberatan adalah sebagai berikut. Kewenangan menilai atau perkara akwa, kewenangan mengadili absolut dengan alasan perkara akwa bukan merupakan perkara tindak pidana melainkan keperdataan khusus. Pendapat penuntut umum bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan penasihat hukum para terdakwa yang mendalilkan bahwa perbuatan para terdakwa merupakan keperdataan khusus, di mana penasihat hukum para terdakwa menurut hemat kami penuntut umum terlalu jauh mengulas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang administrasi kedudukan atau Undang-Undang Adminduk, yaitu keberatan pasal 59 ayat 1 huruf D Undang-Undang Adminduk menyatakan dokumen pendudukan meliputi dan seterusnya. D. Surat keterangan pendudukan selanjutnya pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Adminduk menyatakan surat keterangan pendudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf D meliputi F. Surat keterangan kelahiran. Selain itu pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Adminduk menyatakan data kependudukan terdiri dari atas data perseorangan dan atau data agregat penduduk yang selanjutnya adalah pasal 58 ayat 2 huruf B Undang-Undang dinyatakan data perseorangan meliputi kepemilikan, akta kelahiran atau surat tanda lahir. Seluruh surat tersebut di atas sesuai dengan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Adminduk yang menyatakan dokumen pendudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dan menurut penasihat hukum para terdakwa bahwa akta pencatatan sipil sebagai suatu dokumen kependudukan, maka akibat hukumnya tertulis dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Adminduk yang menyatakan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari ketentuan umum tersebut kalimat pembatalan akta pencatatan sipil itu merupakan proses keperdataan. Menurut hemat kami, penuntut umum, ulasan dan dalil yang diajukan dan dijelaskan oleh penasihat hukum sangat tidak relevan dan sudah masuk materi pokok perkara, karena perlu dipahami perkara pasal yang kami dapat adalah dakwaan 1 pasal 263 ayat 1 KUHP junto pasal 5 ayat 1 KUHP, dakwaan kedua pasal 263 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan ketiga pasal 266 ayat 1 KUHP junto pasal 5 ayat 1 KUHP, atau yang keempatnya pasal 26 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Terhadap pasal yang kami dakwaan tersebut pasal yang terdapat dalam KUHP pidana dan penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, dan dari ketentuan hukum tersebut kalimat pembatalan akta pencatatan sipil itu merupakan proses keperdataan. Penjelasan dari penasihat hukum tersebut jelas tidak menyambung dan tidak paham terkait dengan dakwaan terkait dengan membuat surat palsu atau melakukan surat palsu menggunakan surat palsu. Kami pada prinsipnya setuju jika proses pembatalan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, dengan catatan jika akta pencatatan sipil akta kelahiran tersebut adalah asli, tetapi yang sedang kami dakwa adalah
akta kelahiran tersebut yang dibuat dan digunakan oleh para terdakwa karena palsu. Hal tersebut akan kami buktikan saat pemeriksaan pokok perkara dengan menghadirkan saksi-saksi, ahli serta alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium sehingga menurut hemat kami dalil dari penasihat hukum para terdakwa terkait dengan masalah perkara aku adalah keberatan khusus harus ditolak oleh majelis hakim. Karena itu menentukan suatu perkara itu termasuk pidana atau perdata harus diperiksa terlebih dahulu. Bahwa kemudian di halaman 8 paragraf 4 penasihat hukum para terdakwa mengutip dakwaan kedua halaman 4 ayat 3 yang pada intinya menyatakan kemudian terdakwa 1, terdakwa dalam proses gugatannya menggunakan bukti surat atas alas hak berdasarkan perponding nomor 3740, 3741, 3742 yang terletak di blok Dago RS dan seterusnya, padahal faktanya perintah tersebut adalah palsu karena terhadap perponding tersebut yang asli dan tercatat di kantor BPN Kota Bandung. Kemudian penasihat hukum para terdakwa tersebut menyatakan halaman 9 paragraf 1 bahwa dalil perdata yang disampaikan oleh jaksa umum tersebut di atas secara jelas dan nyata menunjukkan bahwasanya perkara aku adalah merupakan permasalahan yang bersifat keperdataan, di mana kenyataan terkait hal tersebut sudah selesai sebagaimana putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI nomor 109/PK Perdata 2019 tanggal 29 Maret 2002 Junto Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 934/Perdata/2019 tanggal 29 Oktober 2019 Junto putusan banding PT Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 570/Perdata/2017 PT BDG tanggal 5